Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Banyuwangi 1 TV, kembali lagi bersama kami. Saya Syafa Aurelia Sabila dan rekan saya, Sela Alisyawati. Kami akan memberikan informasi seputar Banyuwangi dalam program Banyuwangi dalam Berita. Nah, berita pertama ini diambil dari adata.com. Bawaslu Banyuwangi ungkap potensi kerawanan Pilkada 2024, ancamannya pidana penjara. Bawaslu Banyuwangi menegaskan bahwa beberapa yang menjadi potensi kerawanan pada Pilkada 2024, hal itu diungkap oleh Komisioner Bawaslu Banyuwangi Lukman Wahyudi pada saat menghadiri pelantikan petugas tempat pemungutan suara atau PTPS. Menurutnya, ada beberapa potensi kerawanan yang sudah dipetakan oleh Bawaslu pada saat Pilkada 2024 berlangsung. Di antaranya yakni politik uang, pencoblos ganda, adanya yang tidak berwenang mencoblos di TPS di tempat lain. Bahkan, ada juga potensi lainnya yaitu harus menghindari manipulasi suara, pengerusakan surat suara di TPS. Selain itu, penyelenggara juga dilarang mempengaruhi pengerahan orang untuk mencoblos pasangan calon tertentu. Hal itu adalah potensi kerawanan yang dianggap penting. Himbauan selanjutnya, Lukman dengan tegas memberikan peringatan kepada PTPS agar tidak meninggalkan TPS pada jam-jam rawan antara jam 11 hingga jam 1 siang. Sebagai pengawas, PTPS merupakan ujung tombak dari Bawaslu Kabupaten. Lantaran, PTPS juga pengawas yang ada di tingkat paling bawah. Lanjut berita kedua diambil dari Banyuwangi Hits. Lupa matikan kompor pada saat menghangatkan sayur, satu rumah ludes terbakar. Sebuah rumah di Dusun Kerajaan, Desa Genteng Utan, Kecamatan Genteng, Banyuwangi terbakar pada Rabu pagi. Kebakaran yang terjadi sekitar pukul 9:18 waktu Indonesia Barat. Diduga disebabkan oleh kompor yang lupa dimatikan saat pemilik rumah sedang menghangatkan sayur. Peristiwa ini menimbulkan kerugian material sekitar 100 juta rupiah. Menurut laporan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banyuwangi, mereka menerima panggilan darurat pada pukul 9:26 dari pelapor bernama Prima Supriyadi. Setelah menerima laporan, tim pemadam kebakaran segera berangkat menuju lokasi dan sekitar pukul 9:30, tak lama kemudian penyemprotan untuk memadamkan api pun dilakukan dan berhasil dipadamkan pada pukul 9:45. Kondisi jalan yang sempit dan padat penduduk membuat tim pemadam kebakaran sedikit kesulitan dan harus bekerja ekstra agar bisa sampai di lokasi kejadian. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Seluruh penghuni rumah selamat tanpa mengalami luka. Namun, pemilik rumah Ikhwanuddin memperkirakan kerugian material mencapai 100 juta rupiah akibat kebakaran tersebut. Jadi, pemirsa Banyuwangi 1 TV, kita harus lebih berhati-hati lagi agar ketika menghangatkan makanan atau memasak tidak lupa mematikan kompor. Agar kejadian seperti berita tersebut tidak terulang lagi. Berita selanjutnya diambil dari adata.com. Banyuwangi patut bangga jadi tuan rumah Olimpiade Sains dan Matematika Asia. Kabupaten Banyuwangi akan menjadi tuan rumah Olimpiade Sains dan Matematika Asia yang akan dihelat pada 11-16 November 2024 ini. Ratusan pelajar dari berbagai negara akan hadir ke Banyuwangi, Jawa Timur untuk mengikuti Asian Science and Mathematics Olympiad for Primary and Secondary Schools. Olimpiade Sains dan Matematika Asia merupakan olimpiade internasional yang diprakarsai oleh Profesor Yohanes Surya, fisikawan Indonesia, dan dibimbing tim Olimpiade Fisika Indonesia atau TOFI. Olimpiade ini diikuti ratusan peserta dari 12 negara, antaranya Malaysia, Vietnam, Thailand, Philippines, Hong Kong, Kambodia, Saudi Arabia, Tajikistan, Pakistan, dan Taiwan. Terpilihnya Banyuwangi sebagai tempat penyelenggaraan tidak lepas dari komitmen Pemkab yang memberikan perhatian besar pada bidang pendidikan, khususnya bidang pembelajaran matematika. Dalam rapor pendidikan, skor numerasi siswa pada jenjang SD meningkat dari 65,15 pada 2023 menjadi 78,87 pada 2024. Peningkatan juga terjadi di tingkat SMP.
Angka numerasi yang sebelumnya 53,21 pada tahun 2023 naik menjadi 78,9 di tahun 2024. Salah satu upaya yang dilakukan Pemkab Banyuwangi untuk meningkatkan kecakapan numerik pelajaran adalah dengan mengenalkan metode Smart Guessing yang difasilitasi Pemkab Banyuwangi sejak Maret 2023. Metode pembelajaran matematika ini sendiri dikembangkan oleh Profesor Yohanes Surya sejak setahun lalu. Pemkab Banyuwangi memfasilitasi pelatihan tersebut untuk anak-anak desa di Banyuwangi yang tujuannya mencetak ribuan jagoan matematika lewat program tersebut. Ditambahkan, Kepala Dinas Pendidikan Banyuwangi Suratno, pelaksanaan Olimpiade berlangsung selama 6 hari dari tanggal 11 hingga 16 November dan dipusatkan di Hotel El Royal Banyuwangi. Pada babak teori terdiri dari soal pilihan ganda, soal singkat, dan soal jawaban panjang. Setiap siswa memilih salah satu mata pelajaran, yaitu sains dan matematika. Sedangkan kompetensi tim terdiri dari eksperimen sains, masalah eksplorasi matematika, dan investigasi gabungan sains dan matematika. Jadi kita harus bangga menjadi warga Banyuwangi ya, karena bisa menjadi tuan rumah Olimpiade Sains dan Matematika. Sampai-sampai ada 12 negara yang datang ke Banyuwangi ini. Betul nih Kak, dan semoga ini akan menjadi penyemangat bagi pelajar lain yang ada di Banyuwangi untuk terus belajar sains dan matematika untuk meningkatkan kemampuannya. Selanjutnya, berita selengkapnya kita ambil dari Banyuwangi Hits. Aksi curanmor di Kalibaru, pelaku masih remaja berhasil dibekuk polisi di Jember. Unit Reskrim Polsek Kalibaru berhasil mengungkap kasus pencurian sepeda motor atau curanmor yang terjadi di halaman parkir Masjid Nurul Huda, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi. Kejadian ini berlangsung pada Minggu sekitar pukul 23.30. Kasus bermula ketika Boniran, seorang petani berusia 52 tahun, memarkirkan sepeda motor Yamaha Vega merahnya di halaman masjid sekitar pukul 21.30 sebelum beristirahat di warungnya. Namun, pada pukul 23.30, seorang saksi bernama Rusdi Soleh, petugas parkir malam, menyadari bahwa sepeda motor tersebut telah hilang. Setelah memeriksa rekaman CCTV, diketahui sepeda motor milik Boniran telah dicuri oleh seseorang yang tidak dikenal. Kanit Reskrim Polsek Kalibaru yang mendapatkan laporan dari korban segera melakukan penyelidikan hingga ke wilayah Jember. Pada Selasa, tim Reskrim berhasil menangkap pelaku, seorang remaja berinisial M. Iqbal Maulana, di sebuah perumahan di Jember. Iqbal Maulana kini telah menjalani proses hukum lebih lanjut di Polsek Kalibaru atas dugaan pelanggaran pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Jadi, kita harus lebih berhati-hati dan tidak lalai ya untuk memarkir kendaraan pribadi kita dan selalu mengunci ganda kendaraan saat kita tinggal. Berita tadi sekaligus menutup jumpa kita hari ini. Saya Vela Ciawati dan rekan saya Syafa Aurelia Sabila pamit undur diri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.